Terus pertanyaannya, kalau BBM naik siapa yang dirugikan? Yang rugi utamanya kalau BBM ini naik, dan juga yang paling rugi itu sebenarnya kita kelas menengah ini Bapak Ibu. Kelas menengah kan yang biasanya kerjanya formal ya. Biasanya kerjanya formal, income-nya banyak dari kegiatan investasi juga. Biasanya di kondisi kayak gini belum mengalami kenaikan gaji, ya kan? Gaji kita udah berapa tahun nggak naik gara-gara pandemi juga kan? Nggak naik, tapi biaya hidup udah naik. Kita cenderung dirugikan. Tapi dengan naiknya harga BBM bersamaan dengan berakhirnya pandemi, yang terjadi saat ini Bapak Ibu, sektor informal itu thriving lagi. Itu yang fenomena yang aku lihat di di berbagai tempat. Dengan naiknya inflasi, ini membuat banyak daya beli turun, banyak kelas menengah itu melakukan trading down Bapak Ibu. Kalau tadinya belanjanya udah di Grand Indonesia, sekarang gara-gara inflasinya meningkat, turun belanjanya ke Tamrin City Bapak Ibu. Turun lagi belanjanya mungkin ke Tanah Abang. Itu sudah terjadi. Dan aku lihatnya justru tidak seluruh pihak dari tren kenaikan inflasi dan naiknya harga BBM ini mengalami penurunan daya beli. Yang sure mengalami penurunan daya beli itu kelas menengah, itu paling sure. Tapi dampaknya ke kelas bawah itu tidak sedalam itu pengaruh dari kenaikan harga BBM ini, karena sektor informalnya pada kembali, banyak juga fenomenanya yang tadi nggak punya uang berubah jadi punya uang, yang tadinya nganggur berubah jadi kerja lagi, kira-kira seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu yang biasanya naik mobil, ada yang berhemat naik angkutan umum, jadinya sehingga bisnis transportasi thriving lagi. Itu yang kita lihat kejadian sekarang. Dan karena itu aku lihat naiknya inflasi ini juga berhubungan dengan kembalinya bergairahnya sektor real, itu yang kita lihat kejadian ya. Nah, lalu resikonya apa lagi? Aku nggak mau henti juga menceritakan bahwa saat ini market masih terlalu dovish. Market ini di Fed Fund Future itu kan, kalau terakhir aku bilang itu udah expect rate cut turun nih 2023. Yang market harus sadar sekarang belum tentu ada rate cut 2023. Jadinya ini yang saya lihat itu ketika market adjust, yang kurva kuning ini harus naik ke atas lagi, ini bisa menjadi faktor pendorong koreksi di pasar keuangan kita. Yang paling rentan sektor apa? Tentunya sektor keuangan, finansial, perbankan itu paling rentan terhadap tren bahwa market itu nggak jadi expect the Fed potong bunga tahun depan. Itu dia. Nah, how's Indonesian inflation sekarang? Ini kita belum bahas BBM, habis ini saya mau bahas BBM. Cuman di sini saya mau kasih tahu bahwa kalau kita pakai proksi inflasi yang bukan inflasi konsumen, inflasi GDP deflator, itu inflasi ekonomi secara keseluruhan Bapak Ibu. Bukan selected product. CPI inflation inflasi itu selected product Bapak Ibu. Kalau ekonomi secara keseluruhan, kita lihat sebenarnya inflasi Indonesia by GDP deflator itu udah salah satu yang paling tinggi sebenarnya, 11,73%. Setelah kita mungkin India yang masih tinggi. Jadinya dengan situasi ini, mau nggak mau aku mau ceritakannya ke depan itu arahnya memang bunga harus naik, itu yang kita lihat. Tapi good newsnya pertumbuhan inflasi tinggi tapi dengan growth. Kalau begitu yang aku bilang tadi, nominal GDP growth di Indonesia itu naik 17,8. Kita bacanya gimana? Kalau nominal GDP growth ini itu mirip kayak besarnya penjualan perusahaan Bapak Ibu. Jadinya kalau ada perusahaan tumbuhnya di atas 17,8%, berarti dia gaining market share di perekonomian kita. Kalau tumbuhnya di bawah 17%, berarti nggak optimal, karena ekonominya aja tumbuh sebesar 17%. Dan ini tertinggi sejak tahun 2008 kalau aku tarik lebih dalam lagi. Apa yang recover? Yang recover itu, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa kita lihat, memang sektor-sektor jasa yang sebelumnya nggak jalan. Saya di consumption yang recover paling tinggi itu adalah sektor transportasi dan komunikasi, dan juga restoran dan hotel. 9%, 6% pertumbuhannya. Kalau untuk di investment, yang tinggi itu masih di machine and equipment. Itu contohnya ya, kenapa pertumbuhan ekonomi kita mulai naik. Nah, lalu kita ngobrol subsidi.
Subsidi ini gimana outlook-nya Bapak Ibu? Ini dari APBN. Skema dari APBN di 2023 ini masih aktif bergerak ya, belum di-approve. Terakhir skemanya itu besar energi subsidi dan kompensasi yang mau dikeluarkan itu 532 triliun. Naik dari outlook APBN 2022 yang 502 triliun. Ini total besar subsidi dan kompensasi. Kompensasi ini gimana? Kompensasi ini nanti juga akan berubah menjadi bantuan langsung tunai dan lain-lain, itu yang kita lihat. Nah, dan memang kalau kita ngomong kuotanya itu Bapak Ibu, ngomongin subsidi, nah itu dia. Ini dari Kementerian Keuangan. Saat ini ini adalah data sampai Juli ya. Data sampai Juli itu kemarin konsumsi dari Pertalite itu sudah mencapai 65% dari total penggunaannya, sudah 9,88 juta kilobarel. Menurut estimasinya, dengan APBN yang ada sekarang, dengan APBN 2022, harusnya kuota kita habis di akhir September ini, Oktober sudah run out of kuota. Ini yang sebenarnya membuat market itu lumayan berhati-hati ya. Kita lihat itu, ini gimana sih gitu, kapan sih mau naikin BBM-nya. Tapi kalau begitu, kemarin kita ngobrol dengan otoritas sebenarnya baik dari Kementerian Keuangan dan lainnya itu, dan juga kemarin kita komunikasi dengan Gubernur Bank Indonesia, yang hendak dicari itu adalah bagaimana caranya itu ya, mindsetnya di kondisi sekarang ini itu adalah policy making-nya itu untuk bagaimana membuat rakyat, memberikan bantalan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan ekonominya baru balik Pak. Jangan sampai kenaikan harga BBM kalau dibuat terlalu cepat dan juga tidak tepat sasaran, tidak diberikan bantuan langsung juga, itu membuat ekonomi bisa turun lagi. Nah, skenario-nya menurut perhitungan Kementerian Keuangan, kalau September ini nggak masuk, itu harusnya bisa sampai 115% dari kuota. Itu kalau sampai akhir tahun, itu yang kejadian. Ini resikonya di BBM. Nah, dan juga asumsi kenaikan harga itu bisa membuat ini ya, kondisi yang ekstrimnya itu bisa menaikkan subsidi dan kompensasi itu sampai 700 triliun. Nah, itu kita lihat. Nah, kenapa ini sampai dinaikkan? Kalau menurut estimasi dari Kementerian Keuangan, mereka ceritanya gini, bahwa yang banyak menikmati dari kenaikan harga dari subsidi BBM ini sebenarnya adalah kelas menengah dan menengah ke atas. Karena banyak yang mobilnya bagus, tapi masih pakai Pertalite yang murah. Karena itu subsidinya itu hendak dikurangi. Kalau menurut perhitungan solar subsidi, ini ceritakan bahwa 95% solar subsidi dinikmati oleh yang berpunya, gitu. Sementara Pertalite itu 86% dinikmati oleh mereka yang berpunya. Itu yang kita lihat. Nah, ini yang untuk LPG juga dibahas. Yang nikmati LPG itu orang punya 68%. Dan kalau untuk konsumsinya Pertamax itu sebagian besar dikonsumsi oleh household. Itu yang kejadian. Nah, lalu gimana dengan IHSG kita? Kan kita sama tahu bahwa kenaikan ini tidak terhindarkan. Kalau kita lihat year to date sebenarnya itu very clear pemenangnya siapa Bapak Ibu. Year to date yang naik paling kencang itu masih sektor energi. Kalau sering ngetemuin saya di Clubhouse dan sering ngobrol-ngobrol, kita dari mulai bunga naik, kita nggak suka financial sector. Ya benar, year to date financial sector itu cenderung turun. Nah, jadi memang ini kondisinya yang di market suka sekarang. Market nggak suka financial sector, di tren kenaikan suku bunga, favoring market itu overperformance, banyak kejadian itu di energi sektor dan industrial sektor. Nah, apa yang kira-kira bisa berubah? Saat ini, seperti saya kasih cerita tadi Bapak Ibu, untuk ini bahwa biasanya cara berpikir market yang konservatif itu melihat bahwa kalau harga BBM ini beneran naik, itu langsung immediate itu akan memberikan dampak kepada daya beli masyarakat turun secara overall. Di sini ada beberapa hal yang harus juga dipertimbangkan oleh investor. Fakta lainnya itu adalah
Ketika harga BBM ini naik, Bapak Ibu, sebenarnya perekonomian masyarakat di luar Sumatera, di luar Jawa, yang terutama itu mendapatkan pendapatan dari sawit dan juga batu bara, itu cenderung terus tinggi, Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat, income orang di luar Jawa berarti secara relatif tumbuh lebih tinggi daripada di Jawa. Terus fakta kedua yang harus kita ingat adalah yang suffer karena kenaikan harga BBM ini yang kelas menengah. Kelas menengah gajinya belum naik, pekerjaan di sektor formal mungkin jadi nggak banyak, sehingga income-nya nggak meningkat. Sementara low skilled labor permintaannya terus meningkat. Tetap banyak orang yang berubah dari tadinya waktu pandemi pulang kampung, hidup dari kebun sendiri, ini balik lagi ke kota. Itu fenomenanya masih banyak. Mungkin rekan-rekan udah tahu sulitnya mencari asisten rumah tangga di kondisi seperti sekarang ini. Dan itu hal yang kedua yang harus dikonsider, informal sektor naik. Dan hal yang ketiga yang harus kita consider juga, kalau mungkin follow my call itu ya, biasa dengaran di Clubhouse dan lain-lain, saya bertahun-tahun nggak suka sama yang namanya consumer, ya kan? Dan memang nggak jalan. Tapi habis BBM ini naik, mungkin ada koreksi lagi ya, itu common kejadian. Saya mulai berubah pandangannya ke sektor consumer. Kenapa? Karena kita sebentar lagi sudah mau pemilu. Dan dengan tingginya inflasi, kita bisa lihat tahun depan pertumbuhan upah minimum itu double digit. Karena aturan pemerintah itu adalah tingkat pertumbuhan gaji itu, upah minimum itu adalah inflasi ditambahkan pertumbuhan ekonomi. Tahun ini dengan BBM naik, inflasi Indonesia 7% misalnya. 7% ditambah pertumbuhan ekonomi 5%, pertama kalinya upah minimum kita akan lompat di tahun 2023 sebesar 12%. Jadinya with this situation, saya dengan segala kekurangannya, karena memang ada keterbatasan ya Bapak Ibu, kita harus naikin BBM dan lain-lain, saya melihatnya justru setelah ini sektor consumer bisa bottoming. Datang income-nya dari mana? Bukan income-nya itu datang dari pekerjaan formal, tapi dari kembalinya sektor informal. Yang tadinya punya toko di ITC, Tanah Abang, dan lain-lain, finally bisa buka. Tapi memang ceritanya adalah kelas menengah kita cenderung suffer. Itu kondisinya yang kejadian. Saya lihatnya sentimennya itu ya yang bisa berubah itu di consumer. Untuk komoditas dan energi, saya masih percaya outperformance masih akan terjadi. Ini baru awal, itu yang kita lihat. Ada saham X dari gocap hampir 200, bisa jadi itu juga baru awal. Terus banyak juga cerita-cerita turnaround story di sektor komoditas. Saya lihat itu baru akan kejadian, masih banyak positive surprise yang bisa terjadian ke depan. Apa sektor yang masih sebaiknya dihindarin? Kalau saya masih lihatnya mungkin ya sektor construction, mungkin kalau ada sentimen IKN itu bisa menjadi opportunity untuk mengurangi exposure kalau sebelumnya memang sudah punya yang lama. Dan saya lihat juga sektor yang masih akan cenderung outperformance selain adanya kenaikan energi, yang kita lihat juga industrial sektor harusnya bisa juga mengalami perbaikan, itu kira-kira. Jadinya saya masih senang dengan energi. Kita masih pro energi bisnis, lalu at some point kita nanti setelah tapi tunggu BBM-nya naik dulu ya, BBM naik dan bad things in consumer sector price in sudah boleh kita lihat dengan mengantisipasi tahun depan upah minimum naiknya banyak. Nah, dan kenapa salah satu faktor fundamental juga ya, kenapa investor retail kita kuat banget. Kalau aku lihat-lihat juga data bilang itu saving to GDP kita itu udah tertinggi ya dari 20 tahun yang lalu, nggak pernah kondisinya sekarang. Jadi memang likuiditas yang ample kita disupport bukan oleh asing saat ini, tapi oleh investor lokal. Jadi bagaimana pandangan kita pada IHSG? Pertanyaan terbesarnya adalah sebenarnya ya, kalau kita ini ngomong analisis fundamental,
analis fundamental itu biasa, ini berbeda dari sebelumnya. Kalau 10 tahun, 15 tahun yang lalu itu Bapak Ibu, kalau ada kondisi BBM harus naik, itu biasanya diikuti dengan negara yang defisit, Indonesia yang overgrowth, inflasi yang sudah terlanjur tinggi. Tapi sekarang kondisinya enggak. Kondisinya sekarang itu adalah IHSG itu dihadapkan bahwa tidak selamanya ketika bunga naik, ketika inflasi naik, Indonesia itu defisit. Itu nggak pernah kejadian tuh sepanjang karir saya. Tapi ini kejadian sekarang. Saat ini kita akan mengalami bunga naik, tapi karena konnya surplus. Biasanya kalau bunga naik, kalau karena kon defisit, marketnya turun dalam Bapak Ibu. Yang sekarang, faktor yang memberatkan market itu tinggal interest rate-nya harus naik. Gara-gara bunga, gara-gara inflasi, harga BBM naik. Tapi di sisi lain, current account neraca dagang kita cenderung surplus. Karena itu, at current situation, saya sebenarnya setelah kemarin sempat turun ya, di bawah 67, saya lihatnya kondisinya sekarang itu lebih konstruktif sebenarnya. Tapi belum bisa membuat bull market rally yang sustain. Yang sudah di price in sama IHSG saat ini, yang sudah di price in sama IHSG saat ini dibandingkan negara-negara lain, Indonesia itu outperform, pertumbuhan ekonominya bagus. Ini sudah price in. Prospective foreign flow ini udah price in juga.